Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat datang bagi yang baru datang ke channel Lapak Horor ini dan terima kasih buat para subscriber. Malam ini tadinya gue itu mau upload ada satu episode lagi, cuman kayaknya ntar dulu deh, gue tunda karena baru aja gue ngalamin satu kejadian aneh, satu kejadian serem lah gitu. Dan gue kayaknya pengen buru-buru share mumpung masih hangat-hangatnya. Sekarang udah pukul 12:11 dan kejadiannya baru beberapa jam lalu. Dan gue baru pulang rumah ini. Jadi gini, tadi itu habis maghrib, gue sama beberapa temen gue dan 4 orang berlima sama gue. Ada Hendra, ada Herul, ada Bagus, ada Anggi. Pokoknya kita berlima lah. Kita lagi ada mau ke tempat teman si Andri. Kita janjian lah. Dan intinya kita jalan habis maghrib itu. Kita pakai 3 motor. Gue sendirian, yang lain boncengan semuanya. Udah kita jalan aja ke sana. Kalau dari tempat gua ke tempat dia itu jaraknya lumayan jauh sih, sekitar 2 atau 3 kilometer gitu. Dan kita lewatin jalan raya, terus nanti kita juga ketemu ada kayak jalan masuk gitu. Kita belok kiri, jalan masuk. Itu muat satu mobil kira-kira. Dan di situ kita ngelewatin rel, kita ngelewatin sawah tebu gitu. Terus ada kebun segala macam, pokoknya lumayan serem lah. Dan akhirnya kita sampai di rumah si Andri itu. Nyampe sana, listrik mati. Jadi kayaknya mereka repot juga. Akhirnya kita mutusin dong, gak lama-lama udahlah kita pamitan aja. Kita balik. Dan pas itu kita balik ke rumahnya Herul. Hampir dulu lah di Herul lah. Rencananya kita mau ngopi-ngopi dulu lah. Santai gitu. Nanti agak malaman baru kita pulang. Oke, gue gak masalah, gue ikut. Dia tuh balik tuh dari rumah Andri. Kita lewat jalur yang sama ya. Jalur yang tadi itu yang lewatin kebun segala macam. Dan ada satu spot yang menarik di sana sih. Jadi kita lewatin ada jembatan kecil. Terus di samping jembatan itu ada kali ya, jembatan kali kecil gitu. Terus di sampingnya itu ada ada tempat pembuangan sampah sementara. Di samping TPS itu ada rumah. Dan rumah itu udah nggak dipakai, nggak dihuni lagi gitu. Itu gelap, di situ gelap banget, nggak ada listrik. Aslinya sih sebenarnya ada lampu jalan ya, cuman karena tadi mati lampu di situ juga ikut mati, gelap banget. Nah pas gue sendiri dan sialnya gue jalan paling belakang ya. Gue tuh ngeliat kalau mereka berdua, temen gue itu berempat itu, gue motor itu udah jalan duluan kan. Kita nggak jauhan sih jaraknya. Jaraknya tuh deket lah. Gue paling belakang, terus pas sepintas sih gue nengok ke arah rumah gitu. Nggak tahu ini bener atau enggak, atau cuma perasaan gue aja. Itu tuh gue kayak ngeliat ada cewek lagi duduk. Cewek kontras gitu kan, pakai baju putih, rambut panjang, jadi kontras kelihatan banget. Itu dia lagi duduk di depan rumah sendiri gitu. Nah pas gue udah lewat tuh depan rumah, pas banget di depan rumah itu dia berdiri gitu. Tapi udahlah, gue cuek aja. Gue tetap jalan. Gue jalan santai banget. Terus udah tuh kita nyampe di jalan raya gitu ya. Itu nggak tahu kenapa gitu, gue ngerasa nggak enak kayak gitu. Di motor ada yang aneh gitu. Gue sempat mikir mungkin jangan-jangan ada yang bonceng segala macam. Gue sempat kayak gitu. Dan si Hendra juga bilang, itu kok motornya agak gimana sih, lo bawa motornya aneh gitu, kempes atau gimana bannya gitu. Ya gue bilang enggak sih, gue pura-pura aja sih, cuman sebenarnya gue udah ngerasa ada yang aneh. Udahlah kita jalan aja lah, udah lanjut. Akhirnya kita nyampe di rumahnya Hairul itu.
Nah, menariknya lagi pas nyampe nih di sini di rumahnya Herul nih. Kita parkir motor. Terus udah Assalamualaikum. Appnya yang bukain. Udah kita masuk. Udah kita bikin kopi, ada yang bikin teh. Terus bokapnya tadi bukan pintu, terus dia langsung masuk lagi. Nah, bokapnya tuh keluar lagi. Keluar ke depan, terus masuk lagi. Nah, baru dia bilang, di itu temennya nggak disuruh masuk gitu. Wah, kaget dong kita, temennya siapa gitu. Itu yang temen ceweknya nggak dibawa masuk, itu kasihan di luar sendirian. Ceng-ceng, muda dong, parno lah. Perasaan gue bener nih di jalan nih, berarti ada yang ngikut nih kayak ini. Kalau jujur aja, gue sih nggak bisa lihat ya. Teman-teman juga nggak ada yang lihat gitu. Cuman bokapnya Errol tahu gitu. Ada yang ngikut, mungkin dia juga bisa ngeliat itu. Terus saudara, Pak, ini gimana Pak? Gue bercerita dong terus terang. Tadi kita habis dari sini, kita ngelewatin ini. Lewatin yang termasuk yang tadi yang ada jembatan, ada tempat sampah, ada rumah kosong juga gitu. Langsung habis itu bokapnya si Erul bilang ya udah dibalikin aja gitu. Waduh, bingung dong. Ya gue bingung. Satu, gue nggak tahu gitu sebenarnya gimana nih. Terus kedua ya, gue nggak berani lah kalau balikin ke sono gitu kan. Balikinnya gimana, ntar gue diapa-apain lagi di jalan. Terus ya udah nggak apa-apa. Bokapnya si Erul akhirnya mau lah nganterin. Udah saya antar deh ke sana, balikin lagi ke tempat semula. Apa itu tadi, gue nggak boleh boncengan karena si cewek itu, si kuntilanak itu tuh, gue boncengnya di motor gue dan dia masih duduk di motor katanya. Gue ngeri sedap gimana gitu, takut lah. Ya udah, mau gimana lagi. Tadi pas jam berapa, setengah 12 kayaknya kita akhirnya jalan balik lagi ke sana, diantar sama bokapnya Erul. Erul boncengin bokapnya. Ada satu tinggal di rumahnya Erul, si Bagus. Udah kita jalan lagi ke sana, kita bertiga ke sana, gue sendiri. Yang sebenarnya gue nggak sendiri. Itu bener-bener di jalan itu tuh sumpah gue keringat dingin gitu. Jadi gue gimana rasanya ya, gue ngerasa gue naik motor, ngerasa ada yang nempel, rasanya dingin banget. Terus ada berat gitu. Gue kayak gimana ya, bawa beban, cuman bebannya nggak kelihatan gitu. Ya gue ngerasanya kayak gue boncengin orang aja gitu. Dan gue ngerasain badan punggung gue tuh dingin banget. Ya udahlah, kita jalan, kita melewati rute yang sama. Kita lewat jalan raya, terus baru masuk belok ke gang ke rumahnya si Andre itu. Kita lewatin rel, kita lewatin yang kebun tebu itu, sawah tebu, terus habis itu ada kebun milik warga itu ya, lumayan panjang, adalah mungkin sekitar 100 meteran gitu. Terus habis itu barulah ke spot yang tadi, yang rumah tadi sama ada tumpukan sampah di sampingnya persis loh. Udah, gue berhenti di sana. Semuanya berhenti di situ dan nggak lama gitu ya. Gue sih bingung, gue nggak ngerti gue mesti ngapain. Pokoknya udah kata bokapnya Merul tuh gue disuruh berhenti aja situ. Udah, dan gue ngerasa gitu kayak ada yang lompat dari motor gue gitu, dan habis itu gue ngedenger ketawanya dia gitu. Cakak, gimana sih? Gitu. Cakak gitu. Kita ngedenger semuanya gitu. Ya mungkin kalau gue bisa ngeliat itu si cewek terbang kali ya. Ya udah, habis itu kata bokapnya Herul,
udah nih dianya udah balik. Lain kali kalau malam sih sebaiknya jangan lewat sini ya. Cari jalur yang lain aja lah, di sini emang agak iseng katanya gitu. Dan ternyata bokapnya Hairul tuh tahu gitu. Bukan gue aja gitu yang pernah digituin, ada juga orang lain yang sempat digodain gitu, bukan diikutin, dia tuh nyaru. Jadi nggak tahu cewek cakep, kenalan, seolah-olah rumahnya bagus segala macam, lalu situ diajak jalan, terus ya adalah gitu-gituan dan akibatnya fatal gitu. Intinya di situ spot itu masih lumayan angker banget katanya. Itu rumah udah nggak ditempatin, udah lebih dari 10 tahun, kondisinya udah rusak banget dan di situ banyak banget sebenarnya. Itu hanya salah satu aja yang angker. Nah udah habis dari situ kita balik lagi ke rumahnya Hairul. Di sana ya alhamdulillah semuanya pas jalan baliknya itu gue merasa enteng aja. Motor tuh enteng, bawanya enak, udah nggak dingin lagi. Udah habis nyampe rumahnya Hairul, nggak tahu lah, gue kayak dibaca-bacain doa gitu, dibersihin lah mungkin ya. Ya alhamdulillah semuanya baik-baik aja. Dan sebenarnya gue masih ngerasa nggak enak gimana gitu. Makanya gue pengen buru-buru share ini ke kalian semua. Sekali lagi ya terima kasih bagi yang baru berkunjung, terima kasih juga buat para subscriber. Dan sorry hari ini gue nggak bisa update yang versi niatnya gitu. Jadi gue update-nya versi simpelnya aja nih, langsung gue record. Mungkin ya ntar gue edit sedikit baru gue upload. Thanks semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.